Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Mikael Suranta Tarigan, NIM 200301, kelas Agroekoteknologi 4, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan praktikum transportasi zat hara. Mari simak video. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yaitu bahannya berupa buah-buah bayam yang masih segar, vaselin, zat pewarna makanan yang berwarna merah, air secukupnya. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu 2 botol aqua, penggaris untuk mengukur tinggi larutan zat pewarna makanan pada jaringan tumbuhan, pisau cutter, dan stopwatch. Adapun prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu langkah pertama, sediakan buah-buah tanaman bayam yang sama tinggi dan sama besarnya, yaitu dua buah bayam yang tegak lurus. Selanjutnya, langkah kedua yaitu potong bagian pangkal akar dan kupas batang sepanjang 3 cm dari pangkal akar, seperti yang saya lakukan ini. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it. Make your heart believe that I'm a bad liar. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu diberi perlakuan pada tanaman satu pada bagian pangkal akarnya diberi vaselin, yaitu silem plus vaselin. Pada tanaman 2 pada bagian kulit batang yang telah dikupas diberi vaselin, yaitu phloem ditambah vaselin, seperti berikut yang saya lakukan. Selanjutnya, langkah keempat yaitu masukkan bayam yang pangkal akarnya telah diberi vaselin atau silem ditambah vaselin ke dalam larutan zat pewarna makanan yang sudah dilarutkan, seperti ini. Kemudian masukkan bayam yang kulit batangnya sudah dikupas dan diberi vaselin atau phloem ditambah vaselin dalam larutan zat pewarna makanan yang sudah dilarutkan, seperti ini. Selanjutnya, kita tunggu 30 menit untuk melihat transportasi zat hara pada jaringan tanaman bayam. Pembahasan. Pada praktikum perlakuan phloem ditambah vaselin lebih besar daripada perlakuan silem ditambah vaselin.
Hal ini terjadi karena jaringan pengangkut floem ditutupi oleh Vaseline, sehingga pada perlakuan ini jaringan pengangkut xilem yang bekerja, sehingga larutan zat pewarna makanan diserap tanaman melalui xilem menuju ke atas atau daun. Hal ini sesuai dengan literatur Bilgrami et al. Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pembuluh kayu atau xilem merupakan alat transportasi yang fungsinya untuk menyebarkan air dan zat mineral dari akar sampai ke bagian-bagian tubuh tumbuhan. Dan pembuluh tapis atau floem merupakan alat transportasi yang fungsinya untuk mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada pengangkutan floem terjadi hambatan karena kulit batang yang terkelupas. Hal ini sesuai dengan literatur Rahman tahun 2010 yang menyatakan air dan zat hara yang diserap akar diangkut akar menuju daun akan dipergunakan sebagai bahan fotosintesis yang hasilnya berupa zat gula, amilum, atau pati. Pengangkutan hasil fotosintesis berupa larutan melalui floem secara vaskuler ke seluruh bagian tubuh disebut translokasi. Untuk membuktikan adanya pengangkutan hasil fotosintesis melalui floem dapat dilihat dari proses pencangkokan. Batang yang kehilangan kulit atau floem mengalami penghambatan pengangkutan akibat terjadinya timbunan makanan yang dapat memacu tumbuhnya akar apabila batang yang terkelupas kulitnya tertutup tanah yang basah. Kesimpulan, berdasarkan pada praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 1. Pada praktikum didapatkan tanaman bayam duri Amaranthus spinosus L dengan perlakuan xilem ditambah Vaseline dapatkan laju transportasi zat haranya sebesar 0,167 mm per detik. Sedangkan pada perlakuan floem ditambah Vaseline didapatkan laju transportasi zat haranya sebesar 0,189 mm per detik. 2. Pada praktikum perlakuan floem ditambah Vaseline lebih besar daripada perlakuan xilem ditambah Vaseline. Hal ini terjadi karena jaringan pengangkut floem ditutupi oleh Vaseline, sehingga pada perlakuan ini jaringan pengangkut xilem yang bekerja, sehingga larutan zat pewarna makanan diserap tanaman melalui xilem menuju ke atas daun. 3. Pada pengangkut floem terjadi hambatan karena kulit batang yang terkelupas. Demikianlah praktikum transportasi zat hara. Ucapkan terima kasih kepada dosen, kepada kakak asistennya yang telah membimbing saya dalam praktikum transportasi zat hara. Apabila ada kesalahan dalam langkah kerja ataupun dalam perkataan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.